Kalau saya ditanya ijazah aslimu bagaimana, saya tidak akan, Mas Ahmad ini pernah dulu sekolah sama saya. Terus Bang Nur ini juga satu tangga saya, dia tahu kalau saya itu setiap hari berangkat ke sekolah. Itu tidak menunjukkan keasliannya. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan persidangan Gus Nur, tapi ini sekaitan di konferensi pers yang dilakukan oleh pengacara si Egy Sujana, kemudian ada Andika, ada Ahmad Husnudin. Nah, tetapi ini lebih pada Andika, sahabat-sahabat, yang bagaimana dia mendesak Pak Jokowi untuk menghadirkan ijazahnya. Lagi-lagi ini menjadi topik yang hangat bagi mereka, sahabat-sahabat. Tetapi untuk lebih lengkapnya, sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Hari ini sudah kesekian kalinya kita mengadakan persidangan, dan sampai hari ini juga kita belum pernah melihat bahwa ada satu saksi pun yang melihat ijazah asli Pak Jokowi. Dan kemarin kita juga berkomunikasi dalam tanya jawab di persidangan. Di keyakinan jaksa adalah mereka sudah mempunyai bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli, tanpa menghadirkan ijazah aslinya. Kalau menurut hemat saya juga punya dokumen-dokumen seperti ijazah dan lain sebagainya. Kalau saya ditanya ijazah aslimu bagaimana, saya tidak akan, Mas Ahmad ini pernah dulu sekolah sama saya. Terus Bang Nur ini juga satu tangga saya, dia tahu kalau saya itu setiap hari berangkat ke sekolah. Itu tidak menunjukkan keasliannya. Keaslian seharusnya adalah ditunjukkan bahwa perbandingan. Jadi ijazah aslinya Pak Jokowi dihadirkan dan akan diteliti oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini kalau kita ngomong yang berwenang, pastinya adalah laboratorium forensik. Dari kertas, usia kertas, dari tanda tangan dan lain sebagainya, itu bisa diteliti. Di sini bukan kita menyoroti kesalahan saja, tapi di sini kita adalah ingin menegakkan hukum seperti yang tadi Profesor Egy dan Bang Ahmad sampaikan. Hukum harus setara, equality before the law, itu harus ditegakkan, karena itu asas-asas hukum yang dasar. Jadi walaupun Bapak Jokowi sudah terpilih sebagai Presiden Indonesia, dalam hal ini ada baiknya bahwa menunjuk ijazah yang asli itu adalah sifat kenegarawanan, seperti itu. Jadi tidak ada alasan kalau seandainya yang dihadirkan dalam persidangan adalah teman-teman sekolah, guru yang saat ini mengetahui dokumen dan lain sebagainya. Bahkan dokumen pun kemarin ada yang hilang dari SMA 6. Jadi halaman 14 atau halaman buku hilang. Ya, buku induk pun ada yang hilang. Dan ada yang dimakan rayap. Ada yang dimakan rayap juga. Begitu. Jadi menurut saya persidangan ini hari ini kami masih berharap bahwa jaksa penuntut umum bisa menghadirkan ijazah yang asli. Di sini kita tidak mencari apa-apa. Di sini kita mencari keadilan bagi masyarakat Indonesia. Semua orang di Indonesia itu tidak lepas dari yang namanya dokumen. Jadi ijazah, ada yang SIM, ada yang apapun, KTP dan lain sebagainya. Ini adalah untuk pembelajaran semua masyarakat Indonesia bahwa pentingnya dokumen-dokumen itu hadir. Jadi kalau untuk Bapak Jokowi kemarin juga sudah ada beberapa saksi yang bilang bahwa Bapak Jokowi sudah melewati proses di KPU, di Bawaslu, bahwa ijazahnya sudah diperiksa di situ. Tetapi yang harus diingat, ada berapa banyak kasus-kasus yang di Indonesia pejabat-pejabat eksekutif yang sudah dilantik
Tapi ijazahnya palsu. Dan mereka juga kena pidana. Gitu. Jadi yang saya sampaikan di sini, KPU itu hanya sebagai persyaratan apakah ada ijazahnya SMA. Kalau asli atau bukannya itu bukan ranah KPU. Begitu. Dan satu lagi yang saya sampaikan, di sini kita bukan tadi yang disampaikan Prof Egi bahwa kita itu gila. Iya, betul, kita itu gila. Kalau yang bilang sampean, tapi kalau kita yang gila siapa? Sampean. Ya kalian. Karena gila itu sebenarnya kan relatif juga, Bro. Kan gitu. Jadi di sini kita gila karena kita sangat cinta dengan bangsa Indonesia. Kita ingin hukum ini sebagai panglima tertinggi. Jadi bukan dikuasai oleh oligarki, bukan dikuasai oleh satu rombongan penguasa, tapi semua setara. Bahkan saya sedikit melenceng ya. Kemarin kan ada yang kasus Sambo bilang bahwa nanti Sambo mungkin akan tidak akan dieksekusi karena ada undang-undang KUHP yang baru. Bagaimana nasibnya 404 orang terpidana mati yang sekarang sedang menunggu eksekusi? Mereka punya hak yang sama dengan Sambo. Sama juga. Hukum di negara ini harus tegak-tegaknya. Takbir! Takbir! Cukup. Nah, kita sudah lihat videonya, sahabat-sahabat ya. Bagaimana serunya para pengacaranya si Bambang Tri dan si Sugi Nur ini soal meminta kepada Pak Presiden untuk datang di pengadilan dan membawa keaslian ijazahnya. Nah, saya kira ini celoteh-celoteh mulai dari awal persidangan atau mulai dari isu ini bergulir akan dibawa masuk ke dalam persidangan, tetapi sampai hari ini itu belum muncul, sahabat-sahabat. Dan saya kira apa yang keputusan yang diambil oleh Pak Presiden dengan tidak datang dan tidak hadir di dalam persidangan, saya kira keputusan yang baik. Karena bisa jadi, sahabat-sahabat, setelah Pak Presiden, Pak Jokowi datang membawakan ijazah di persidangan, maka saya yakin akan muncul lagi isu-isu yang lain, sahabat-sahabat, yang mungkin yang dia akan pelintir lagi, yang dia akan akan gunakan lagi dengan isu-isu yang lain dalam rangka untuk memojokkan Pak Presiden. Saya kira sudah cukup kok. Dan saya kira juga ini kan sudah persidangan pemeriksaan terdakwa dan sebentar lagi itu akan ada putusan dari majelis hakim. Saya kira penting untuk tidak digubris apa yang dia minta ini, karena apabila ini disepakati atau ini dituruti, maka saya yakin dia akan semakin menjadi-jadi, sahabat-sahabat. Karena ini hanya betul-betul mencari sensasi, dia hanya betul-betul mencari popularitas, dan yang terakhir dia hanya ingin bagaimana Pak Jokowi itu dijatuhkan, bagaimana Pak Jokowi itu ada yang dia sebut sebagai impeachment, atau dia akan melakukan yang namanya pengadilan rakyat. Kalaupun dia mengancam seperti itu, sahabat-sahabat, saya kira rakyat Indonesia dengan jutaan ini itu akan mendukung Pak Jokowi ada di belakang beliau. Dan saya kira itu, sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.